Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Dalam pelajaran kita mencapai kitab 2 Tawari pasal 12 sampai 14. Kita telah mempelajari di episode sebelumnya tentang perpecahan kerajaan di bawah Rehabeam, putra Salomo. Yerobeam anak Nebat memerintah atas 10 suku dan tinggal 2 bersama Rehabeam anak Salomo. Hari ini kita akan mempelajari pasal 12 sampai 14. Apa yang terjadi setelah perpecahan itu yang akan kita jelajahi hari ini dengan hamba Tuhan Insinyur Esam Khalil. Selamat datang Saudara Esam. Terima kasih. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Esam, 2 suku tetap bersama Rehabeam setelah perpecahan. Apakah dia memiliki administrasi yang baik atas 2 suku di kerajaan selatan, ataukah dia gagal mengatur dan memerintah atas mereka? Nyatanya ayahnya berkata bahwa pemerintah umat Tuhan butuhkan hikmat dari Tuhan dan dia tidak memiliki kebijaksanaan. Jadi apa yang Anda harapkan? Tentu saja dia gagal. Bagaimana dia gagal? Apakah indikatornya? Tidak ada yang berjalan dengan baik. Sejak awal Alkitab tidak memberitahu kita tentang apapun yang telah dilakukan dengan baik. Ketika orang-orang putus darinya, dia mencoba memulihkannya. Dengan perang saudara ketika Tuhan berkata kepadanya bahwa hal ini dariku, tinggal di dalam kerajaanmu. Akan lebih baik jika dia melakukan sesuatu dengan baik, tetapi bagian pertama dari pasal hari ini memberitahu kita bahwa Tuhan memberinya martabat dan menegakkan pemerintahannya. 2 suku saja, tapi ketika dia telah mendirikan kerajaan, dapatkah Anda membayangkan apa yang telah dia lakukan? Dia meninggalkan hukum Tuhan. Jadi apa yang Anda harapkan? Awal kehancuran dan meninggalkan Awal hukum. kehancuran adalah meninggalkan hukum. Tepat, meninggalkan firman Tuhan, bahwa Anda menjauh dari firman Tuhan dan memikirkan hal lain. Lihat, Tuhan menegakkan Anda dan memberi Anda kesuksesan, dan kemudian Anda berkata kepadanya, Aku akan meninggalkan engkau dan pergi dari perkataanmu. Hasilnya adalah bahwa Tuhan mengizinkan Sisak Raja Mesir untuk datang melawan dia. Dan mengorbankan perang yang tidak menghormati dia, karena dia merampas hampir segalanya. Izinkan saya membacakan beberapa ayat dari pasal 12, kemudian kita akan mengomentari kejatuhan yang dialami oleh Rehabeam. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak Raja Mesir menyerang Yerusalem. Karena mereka berubah setia terhadap Tuhan dengan 1.200 kereta dan 60.000 orang berkuda. Sedang rakyat yang mengikutinya dari Mesir, yakni orang Libya, orang Suki dan orang Ethiopia tidak terhitung banyaknya. Ia merebut kota-kota benteng yang di Yehuda bahkan mendekati Yerusalem. Nabi Semaya datang kepada Rehabeam dan pemimpin-pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem berhubung dengan ancaman Sisak dan berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku, oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa Sisak." Maka pemimpin-pemimpin Israel dan raja merendahkan diri dan berkata, "Tuhanlah yang benar." Ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri, datanglah firman Tuhan kepada Semaya berbunyi, "Mereka telah merendahkan diri, oleh sebab itu aku tidak akan memusnahkan mereka. Aku segera akan meluputkan mereka. Dan kehangatan murkaku tidak akan dicurahkan atas Yerusalem dengan perantaran Sisak. Tetapi mereka akan menjadi hamba-hambanya, supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepadaku dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan duniawi." Maka majulah Sisak Raja Mesir itu menyerang Yerusalem. Ia merampas barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan rumah raja, semuanya dirampasnya. Ia merampas juga perisai-perisai emas yang dibuat oleh Salomo. Ayat 10 menghancurkan hati. Sebagai gantinya, Raja Rehabeam membuat perisai-perisai tembaga yang dipercayakannya kepada pemimpin-pemimpin bentara yang menjaga pintu istana raja. Dari ayat-ayat tersebut, ketika Sisak datang sebagai disiplin dari Tuhan, kemudian mereka mempermalukan diri mereka sendiri, Tuhan membela mereka. Setelah itu kehancuran kembali mereka alami saat Sisak mengambil perbendaharaan. Mohon ceritakan
kemunduran yang terjadi pada kerajaan Yehuda. Lihat, apakah Anda memperhatikan kata mereka telah melanggar terhadap Tuhan? Kata yang sangat kuat, bukan? Kita harus mengetahui hal ini sepenuhnya, bahwa ketika kita menjauh dari Tuhan dan pergi dengan sendirinya, jangan beritahu saya baik-baik saja. Jangan beritahu saya berbuat baik jika Anda membelakangi Tuhan dan perintah-perintahnya. Tuhan hanya melihat ini sebagai pelanggaran, dan pelanggaran memiliki harga. Jika Anda pergi dari Tuhan dan mengkhianati Dia, saya ingin beritahu Anda bahwa Perjanjian Baru menggambarkannya sebagai perjinahan. Menjauh dari Tuhan dianggap sebagai perjinahan rohani. Jadi dia ingin mengatakan bahwa ketika ini terjadi, Tuhan mengizinkannya. Kemudian Tuhan mengizinkan masalah menyerbu kehidupan kita untuk merusaknya, tapi Tuhan selalu membuka pintu pertobatan. Segala bentuk kerendahan hati nyatanya itu bukanlah pertobatan penuh. Tapi begitu mereka mempermalukan diri mereka sendiri, maksud saya Tuhan menunggu kita kembali kepadanya. Dia tidak menaikkan palang tinggi, segera setelah mereka direndahkan. Dia meninggalkan hukuman mereka. Apa yang terjadi jika mereka memiliki pertobatan? Dia akan menyelamatkan mereka sepenuhnya. Itu adalah kasus dari zaman kuno, sejak Kain ketika dia mengatakan kepadanya, jika kamu melakukannya dengan baik, apakah kamu tidak akan diterima? Saya siap mengangkat masalah besar dari Anda. Tetapi idenya adalah bahwa mereka sedikit direndahkan. Jadi Tuhan berkata, aku akan memberi mereka sedikit kelangsungan hidup untuk sedikit pertobatan mereka. Jadi Sisak mengambil semua barang berharga dari sana. Di antara barang-barang berharga ini, perisai emas yang dibuat oleh Salomo. Dinyatakan bahwa dalam ukuran hari ini, satu perisai beratnya 3,5 kilogram emas. Bayangkan, nilainya ada banyak perisai dan bukan hanya satu. Perisai ini menunjukkan bagaimana Tuhan melindungi kita, karena perisai itu adalah perlindungan. Emas memberitahu kita bahwa kita ada di sisi Tuhan, karena emas sifatnya murni, artinya Tuhan adalah pelindung. Dia adalah tempat persembunyianku, dia adalah segalanya bagiku. Dialah sumber kekuatan saya dan ialah kemuliaan saya. Ketika mereka mengambil perisai ini, apa yang seharusnya dilakukan? Merendahkan dirinya sendiri dan kembali Merendahkan kepada dirinya Tuhan. lagi dan berkata kepada Tuhan, aku tak bisa hidup tanpanya, aku tak bisa hidup tanpa perlindunganmu. Aku tak bisa hidup tanpa kekudusan sejati, tanpa engkau menjadi sumber kekuatan saya. Tidak. Ini sangat sederhana. Apa yang harus kita lakukan? Sangatlah mudah bagi manusia untuk bertopeng. Jadi dia berkata, apa warna emas? Kuning. Lalu kuningan warna apa? Kuning juga, dan tidak ada yang tahu bedanya. Tuhan bisa melihat, tapi manusia tidak bisa. Tuhan bisa melihat, tapi manusia tidak. Untuk mengenali kuningan atau emas dibutuhkan seorang ahli. Jadi dia bilang tidak ada bedanya. Dan dia membawa kuningan dan membuat perisai dari kuningan. Dan kitab suci mengatakan tentangnya suatu pernyataan langsung yang menohok dan mewakili banyak orang. Mereka akan membawanya ke hadapannya ketika dia masuk ke dalam rumah Tuhan. Saat dia keluar, mereka menyimpannya. Ada orang yang melakukan hal yang sama ketika mereka pergi ke pertemuan. Mereka membawa perisai dari kuningan. Mereka memakai gambaran kesalehan. Topeng mereka dalam bahasa hari ini. Topeng pertemuan. Topeng pertemuan sehingga mereka terlihat cemberut. Dan berpura-pura dan ucapkan Dan kata-kata memakai baik. dasi. Tuhan berkati Anda, terima kasih kepada Tuhan dan sebagainya. Dan ketika mereka keluar, mereka kembali dalam keadaan semula. Dan kembali ke cara lama mereka. Tetapi siapa yang akan mereka tipu? Ada seorang ahli yang mengetahui perbedaan antara ini dan itu. Dan perhatikan itu. Bahwa kuningan lama-lama berkarat. Dan menjadi hijau dan gurat erosi muncul di atasnya. Lalu ia mencoba menyembunyikannya, tapi tidak mungkin. Pertama Tuhan melihat penipuan ini sejak semula, tapi suatu hari segera ia akan terungkap di depan umum. Karena tidak ada yang tertutup, yang tidak akan terungkap. Semua orang akan tahu bahwa saya suatu hari menipu Tuhan atau mencoba untuk menipu Dia. Dan ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Jika emas ada, imitasi tak akan dihitung. Kesalehan sejati tidak bisa ditiru, citranya Dan sudah mengapa sejak terbentuk. Tuhan bermaksud memberi kita emas dipuaskan oleh sesuatu selain itu? Tuhan berkata kepada seorang yang menganggap dirinya kaya, aku menasihatimu untuk membeli dari saya emas. Gratis. Aku siap memberimu emas lagi secara gratis dan tanpa berusaha menipuku. Datanglah apa adanya dan rendahkan dirimu di hadapanku. Dan aku akan memakaikanmu jubah kebenaran. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Silakan. Dalam pasal 13 kita membaca tentang Abia anak Yerobeam. Kami ingin tahu tentang dia dan apa yang kita pelajari dari hidupnya. Kita perlu tahu lebih banyak tentang Abia anak Rehabeam. Apakah ia bangkit ataukah mundur? Apakah yang dia lakukan sebenarnya? Bahkan Abia adalah orang yang sulit dimengerti dan tidak terkenal. Bukan di antara raja-raja terkenal dalam rangkaian raja-raja ini. Di sini, ketika kita membaca ceritanya secara sederhana, kita dapat menyimpulkan bahwa dia sangat baik.
Namun sebenarnya itu harus dibaca juga secara paralel dengan kitab Raja-Raja. Jadi kita akan menemukan dalam kitab Raja-Raja bahwa dia melakukan dosa ayahnya, Rehabeam. Itu memberitahu kita bahwa ada satu yang buka hati apapun yang dikatakan orang. Meskipun berpenampilan baik, dia membela umat Allah, membela rencana Tuhan. Dia berkata, tidak bangsaku. Dia berdiri dan menyampaikan pidato kepada orang Israel, kepada tentara dari kerajaan lain. Dan berkata kepada mereka, Anda tidak memiliki hak untuk melakukan itu dan lain-lain. Pidato yang sangat bagus. Dia fasih. Dia sangat fasih. Beritahu kita bahwa kata-kata sifatnya gratis. Tetapi ada seseorang yang memiliki hati dan mengetahui apa yang dalam hati. Dalam kitab Raja-Raja kita diberitahu bahwa hatinya jahat. Dia tidak melakukan kebenaran tapi kejahatannya seperti yang dilakukan ayahnya, yaitu Rehabeam. Tetapi Tuhan karena kesetiaannya seperti yang kita baca dalam Doa Tawarikh, karena menceritakan tentang kesetiaan Tuhan, rumah Daud harus dijaga. Segala sesuatu terjadi saat dia berbicara. Yerobeam licik dan mencoba melakukan penyergapan secara militer. Dia datang dari belakang dan hendak melenyapkan mereka. Tetapi di manakah tujuan Allah? Menurut Anda apakah kegagalan manusia menyanyikan tujuan Allah? Tidak pernah. Itu tidak mungkin terjadi. Jadi Tuhan berkata kepadanya, apa yang kau lakukan? Engkau melewati batas. Seolah dia berkata kepada Yerobeam, misimu adalah untuk membagi kerajaan dan aku akan memberikan 10 suku. Dan engkau meninggalkan 2 untuk Salomo. Apakah engkau berpikir untuk melakukan hal yang lain? Tidak. Saya bisa memberi batasan yang tegas untuk Anda. Siapapun yang berpikir di luar kehendak Tuhan, Tuhan akan menetapkan batas waktu bagi mereka. Jadi Tuhan memukul pasukan untuk menyerang. Hasilnya Abia dan rakyatnya menang. Bukan karena mereka baik, tapi ini adalah tujuan Tuhan yang harus diselesaikan. Dan hanya ini yang kita ketahui tentang Abia di bagian ini. Ada beberapa firman singkat tentang dia. Singkat, jadi sudah Ya. aku bilang dia bukan dari raja-raja terkenal. Dan bukan dari mereka yang banyak kita bicarakan, karena tidak ada cerita di sini. Oke, memang baik untuk memahami dan meninjau dengan urutan yang jelas. Kami mengatakan bahwa raja pertama atas kerajaan Yehuda adalah Rehabeam, anak Salomo. Abia adalah putra adalah langsungnya. putranya yang pertama mewarisinya. Putra langsungnya. Setelah itu di pasal 14, muncul orang lain, Asa. Kita membaca di ayat 1, kemudian Abia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Asa anaknya menjadi raja menggantikan dia. Pada zaman pemerintahannya, negeri itu aman selama 10 tahun. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda. Dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya, di tahun-tahun itu ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Saya ingin tahu lebih banyak tentang Asa, anak Abia, anak Rehabeam. Bahkan ia orang yang luar biasa. Ini memberitahu kita seperti yang kita katakan, iman tidak diwariskan. Baik kejahatan menurut saya tidak diwariskan. Karena sederhananya dia adalah putra dari 2 raja jahat. Ayah dan kakeknya jahat. Tapi dia adalah salah satu orang yang sangat terhormat dari umat Allah. Orang ini hanya berkata kepada Yehuda, lihat kata-katanya kepada orang-orang supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka. Kembalilah kepada Tuhan bangsaku, mari kita katakan kepadanya kembali lagi ke rumah kami dan ke kerajaan kami. Dan mematuhi hukum dan perintah yang ditinggalkan oleh siapa? Oleh nenek moyang. 2 generasi dari 2 Rehabeam generasi. dan Abia keduanya. Ya, Rehabeam dan Abia mengikuti langkahnya. Kita melihat bahwa selama bertahun-tahun, dan pada saat yang sama kita membaca bahwa dia mulai membentengi dirinya sendiri. Bahkan saat kita dalam damai dan asa, omong-omong berarti penyembuhan. Ketika Tuhan memulihkan hidup kita dan menjadi indah, kita harus membentengi diri kita sendiri karena kita tidak tahu hari esok. Jadi dia membangun kota berbenteng dengan tembok, pemisahan. Dia terpisah dari dunia luar, aku tidak seperti orang lain. Ini adalah sesuatu yang melindungiku. Dia membuat perbedaan. Ya, perbedaan dan menara kewaspadaan. Saya berhati-hati agar tidak ada yang masuk ke dalam hidup saya. Menara Tidak layak. pengawas. Menara pengawas. Dan gerbang yang memilah hal-hal apa yang harus masuk dalam hidup saya dan hal-hal apa yang tidak boleh. Dan palang, ini juga bagus. Tiap hari kita memiliki kelemahan masing-masing. Datang ke hadapan Tuhan dan berkata kepadanya, perkuat kelemahan ini. Sehingga menjadi kota berbenteng, musuh tidak bisa mendapatkan saya dengan mudah. Dari hal-hal yang dicapainya dalam ayat 4, ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Saya membayangkan situasi menghilangkan bukit pengorbanan. Seolah-olah kerajaan itu terpancang di bukit-bukit itu ditetapkan untuk penyembahan berhala. Dia mengerahkan upaya besar untuk menghilangkan bukit pengorbanan yang telah berakar di dalam tanah. Ceritakan bagaimana penyembahan berhala itu masuk ke negeri itu dan apa perannya dalam reformasi ini.
Penyembahan berhala masuk di antara umat Tuhan melalui kelalaian pada umumnya. Melalui kelalaian dengan melanggar perintah Tuhan bahwa mereka tidak boleh berhubungan dengan orang asing. Agar tidak melemahkan hati mereka, jangan berikan putri Anda kepada mereka atau ambil milik mereka. Karena saat ini terjadi saat ada kuk yang sama antara orang percaya dan orang kafir, pasti akan ada kecondongan kepada orang kafir karena mereka memiliki bobot lebih sehingga keseimbangan bersandar pada mereka. Dan seperti yang telah kita lihat pada Salomo, istri-istrinya memalingkan hatinya. Dan mereka mulai mengakarkan penyembahan berhala di antara umat Allah. Ini mulai menjadi sikap di kalangan masyarakat dan ini mulai menyebar lebih banyak dan kejatuhan dimulai. Anda tahu ketika Anda mulai menganggap enteng sesuatu akan terjadi demikian. Setelah beberapa saat Anda mulai menganggap enteng ini dan itu dan pertahanan Anda mulai longgar. Jadi berakar di tanah. Sudah berakar, maka ada bukit pengorbanan di antara bangsa. Di bukit-bukit ini kadang ada pengorbanan untuk berhala, dan yang aneh kadang ada juga pengorbanan buat Tuhan. Tidak ada masalah dengan mereka. Terkadang untuk dirimu sendiri dan terkadang untuk Tuhanmu seperti yang dikatakan, atau mereka mencoba membuat keseimbangan dan setiap orang mencoba melakukannya. Hasilnya adalah keseimbangan condong ke arah penyembahan berhala, lalu menolak Tuhan dan itulah yang terjadi dengan bangsa ini. Tapi raja terhormat ini ketika dia kembali ke firman Tuhan yang meluruskan hati nurani dan membeberkan kesalahan, membuatnya memutuskan menghapusnya meski ada bayar harga. Benar. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Silakan. Dalam pasal 13 ayat 2, kita membaca bahwa nama ibu Raja Abia adalah Mika, putri Uriel. Tapi dalam pasal 11 ayat 20, kita membaca bahwa namanya adalah Maakah. Jadi siapa ibunya? Siapa ibunya? Siapa namanya? Orang yang sama. Maksudnya? Bahwa seorang Yahudi memiliki dua nama itu sangat normal. Banyak orang seperti itu bahkan di dalam perjanjian baru, Simon Petrus. Dua nama sekaligus. Banyak raja yang begitu. John Mark. Johann Mark dan seterusnya. Untuk putri siapa dia, apakah dia putri Uriel atau Absalom, ini juga mudah seperti yang sudah kita sepakati. Mengenai gelar anak laki-laki atau anak perempuan bagi orang Yahudi, setiap keturunan laki-laki disebut anak laki-laki mereka. Yesus anak Daud. Apa dia anak langsung dari Daud? Tidak, tapi dari keturunannya. Keturunannya jadi disebut anak Daud dan anak Abraham juga. Terlepas dari generasi di antara mereka. Jadi Mikaya adalah putri Ariel, yang adalah ayah kandungnya yang berasal dari Tamar putri Absalom. Jadi Absalom adalah kakeknya dan karena memang demikian bagi orang Yahudi, dia bisa disebut putri Absalom. Jadi keturunan Absalom. Jadi keturunan Absalom. Tidak ada masalah di kedua nama tersebut. Mikaya adalah orang yang sama dengan Maakah. Dia sebenarnya adalah putri Uriel dan keturunan Absalom. Jadi bisa dikatakan tentang dia. Hanya diperlukan bagi Putri yang bertanya. Absalom. Tentu yang saya maksud bukan pemirsa di sini, tetapi siapa saja yang Ya. mau mempertanyakan Alkitab harus memberi diri mereka kesempatan untuk menyesuaikan pikirannya sedikit dan mereka akan menemukan solusinya. Dan ketulusan agar mereka mempertimbangkan latar belakangnya. Siapa yang berbicara? Mereka adalah orang Yahudi. Jadi saya harus memahaminya dengan cara mereka. Bukan? Izinkan saya kembali lagi ke Asa, Saudara Esam. Dalam ayat 9, Zerah orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka. Dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta, ia sampai ke Maresa. Lalu Asa maju menghadapinya. Ayat 11, kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami, ya Tuhan Allah kami. Karena kepadamulah kami bersandar dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami. Jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau." Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari. Mohon komentar Anda tentang doa Asa di sini. Doa yang sangat luar biasa. Pasukan 1.000.000 datang melawannya. Dan dia hanya punya 580.000. Artinya proporsinya sekitar 1:2. Ngomong-ngomong proporsinya waktu itu tidak terlalu besar, tidak mengganggu. Terutama bahwa Tuhan menjanjikan umatnya bahwa 1 orang dapat mengusir 1.000 orang. Dan 2 bisa mengusir 10.000. Tapi Asa berkata, siapa dari 90.000 yang bersamaku? Bukannya saya khawatir dengan 1 Dia juta. tidak bergantung pada mereka. Tapi saya tidak bisa mengandalkan diri saya sendiri. Saya tahu kekuatanmu Tuhan. Engkau adalah Allah kami. Jangan biarkan manusia menang melawanmu. Jadi mengapa saya andalkan yang lain? Mengapa saya harus andalkan yang lain? Aku datang kepadamu ya Tuhan. Engkau tidak keberatan jika kami sedikit ataupun banyak. Perhatikan, Tuhan tidak ingin kita bertindak lemah di hadapannya.
Jadi baik kita banyak atau tidak berdaya dalam kedua kasus, engkau tidak keberatan untuk membantu kami. Jadi kami akan datang. Menyatakan kepada engkau ya Tuhan, tolong kami ya Tuhan Allah kami. Karena padamu kami bersandar dan dalam namamu kami melawan orang banyak ini. Keadaan ini milikmu ya Tuhan ketika engkau meletakkan kasusmu di tangan Tuhan. Pasti Dia akan bertindak. akan berhasil. Jadi kita menemukan komentar yang bagus bahwa Tuhan memukul orang Ethiopia. Lihat ayat 13 di mana dia berkata, dari orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas sehingga tidak ada yang tinggal hidup karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Mereka jadi tentara siapa? Tentara Tuhan. Tentara Tuhan. Siapa yang menghancurkan mereka pada akhirnya? Tuhan. Tuhan. Mereka tidak melakukan apapun. Benar. Betapa hebatnya mengandalkan Allah, betapa agungnya hati yang berdoa yang tidak bergantung pada apapun yang dimilikinya, tetapi kepada Allah. Satu-satunya hal yang mereka lakukan adalah mendelegasikan Allah dan mereka memiliki jarahan setelah Benar, itu. tapi ini bukan delegasi yang putus asa. Bukan itu, kami Dengan tidak tahu iman. harus bagaimana, tapi Dengan dengan iman bergantung pada Allah. Ada satu kata yang diulang-ulang dan menarik perhatian saya dalam mendeskripsikan Asa. Ini terhubung dalam ayat 1 dikatakan pada zaman pemerintahannya negeri itu aman. Dalam ayat 5 dikatakan karena kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Dalam ayat 6 dikatakan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Kata keamanan diulang. Apa maknanya? Maksudnya dengan tenang, keamanan, dan kedamaian. Tanah itu menikmati keamanan kedamaian ketika saya berdiri di sisi Tuhan. Meskipun pasukan mungkin berkemah melawan saya. Hati saya tidak akan takut meskipun perang mungkin muncul melawan saya. Dalam hal ini saya akan percaya diri. Karena Tuhan adalah terangku dan keselamatan saya. Siapa Dan yang harus aku keselamatanku. takuti? Bukan berarti tidak akan ada masalah. Tetapi bahkan jika masalah harus datang, saya penuh damai. Tuhan berkata demikian dan ini adalah hak kita hari ini untuk hidup demikian. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan tapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Kemudian Aku telah dia berkata, mengalahkan dan bisa dunia. aku tinggalkan bagimu damai sejahteraku. Kuberikan kepadamu. Itu adalah hak Anda di tengah kesulitan dan kesusahan Itulah Tuhan untuk kita. hidup damai. Terima kasih Saudara Esam, kita Tuhan simpulkan berkati. episode ini bersama hadirin di studio. Silakan. Setelah Rehabeam, anak Salomo, datanglah anaknya Abia. Apa yang kita ketahui tentang Abia, anak Rehabeam? Dia tidak jauh berbeda dengan Rehabeam. Dia melakukan kejahatan, meskipun penampilan luarnya adalah dia membela umat Allah, tapi nyatanya hatinya rusak. Tetapi ketika Yerobeam ingin menyergap dia dan Yehuda, Tuhan membiarkan Abia dan Yehuda menang untuk memenuhi tujuan Allah, bukan karena apa yang baik di dalam diri Abia. Abia tidak baik pada dasarnya, hatinya tidak baik. Dia tidak baik. Ya. Abia tidak baik. Dia mewarisi kejahatan ayahnya, Rehabeam. Lalu datanglah Raja Asa anak Abia. Kita perlu tahu apa arti dari namanya dan apakah tindakannya. Arti namanya adalah penyembuhan. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, meskipun ayah dan kakeknya adalah raja yang jahat. Dia meminta orang-orang untuk kembali kepada Tuhan dan hukum, dan menyingkirkan tempat-tempat tinggi dan patung-patung matahari. Karena tanah itu beristirahat pada zamannya, dia meningkatkan statusnya, jadi dia membangun tembok yang memberitahu kita tentang perpisahan. Membangun menara pengawas yang berbicara tentang kewaspadaan atas kehidupan spiritual saya. Dia membuat gerbang yang berbicara tentang mengendalikan apa yang masuk dalam hidup dan yang tidak boleh. Dia juga membuat bar untuk menegaskan kelemahan dalam hidup saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Esam. Kita lanjutkan diskusi di episode yang selanjutnya. Terima kasih. Pemirsa terkasih, dalam episode ini kita belajar tentang Raja Asa, raja yang baik dan saleh, yang arti namanya adalah penyembuhan. Kita tahu bahwa dia berdiri di pihak Allah, meskipun dia adalah putra Abia, raja yang jahat. Setiap orang yang berada di sisi Tuhan, Allah akan berdiri bersamanya. Jadi pada zamannya tanah itu beristirahat. Musuh datang melawan dia tetapi Allah berdiri bersamanya. Dia mendelegasikan Allah dengan keyakinan untuk berjuang untuknya. Dan Allah mengalahkan musuhnya. Saya ingin memberitahu Anda, bagaimanapun penganiayaan terhadap Anda, jika Anda berada di sisi Allah, Dia akan berada di sisimu. Bagaimanapun penganiayaan terhadap Anda, jika Anda berada di sisi Allah, Dia akan berada di sisi Anda. Allah meminta kesucian hati, bukan penampilan yang saleh. Asa adalah raja yang baik dan takut akan Allah. Allah akan mengambil sikapnya dengan mereka yang takut akan Dia. Saya mendorong Anda pemirsa terkasih, ketika kita mempelajari karakter, berhati-hatilah terhadap orang jahat. Dan ikutilah teladan baik dari orang-orang baik yang takut akan Allah. Pertanyaan episode hari ini, apa yang kita lihat ketika Rehabeam mengganti perisai emas Salomo dengan perisai tembaga? Apa yang kita lihat dalam tindakan Rehabeam, putra Salomo, ketika dia mengganti perisai emas dengan perisai tembaga? Pemirsa yang terkasih, sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Tuhan menyertai. احفظني في رضاك
نحوك حبيب قلبي متى أراك عند انتهاء دربي عند انتهاء دربي أيقظني للصلوات عقلني يا ربي واحميني من الذات وكن ينبوع حبي وكن ينبوع حبي يا ساكن في علاك يا من له أمري قد قلت لا أنساك من مسك مس عيني من مسك مس عيني هيئني للبركات اسكب سكيب حبك وانسى كل اللي فات هيادي أضعها في يدك هيادي أضعها في يدك لن أطلقك يا يسوع ما لم تباركني ولا هرضى بحالة الجوع فتعالى واشبعني فتعالى واشبعني. Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Perdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku.